Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah proses penyebaran Islam di Nusantara. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Proses penyebaran Islam di Nusantara. Pengaruh Islam yang masuk sejak awal abad ke-7 Masehi telah membawa banyak perubahan besar bagi kehidupan bangsa Indonesia di masa silam. Dalam perjalanannya hingga dapat menyebar ke seluruh antero Nusantara, terdapat jalur-jalur yang dilalui sejalan dengan peta perdagangan dan pelayaran yang dilalui oleh para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab. Dari daerah pantai selatan Cina, kapal-kapal dagang melalui Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Teluk Benggala, ke India. Dari India dapat ditempuh dua jalan, yaitu melalui laut atau darat. Jalan laut, yaitu Laut Arab, Laut Merah, terusan Suez Mesir, Laut Tengah, Asia Kecil Turki. Ramainya jalan laut melalui Selat Malaka juga melalui perairan Nusantara, terutama Sumatera, Kalimantan dan Riau Kepulauan. Akibatnya, melalui bentangan jalur-jalur laut tersebut, wilayah Nusantara terlibat perdagangan internasional. Dalam kaitannya dengan penyebaran wilayah pengaruh Islam, umumnya mengikuti jalur dan arus pelayaran perdagangan di sepanjang pantai. Dengan kata lain, Islam menyebar ke wilayah Nusantara melalui jalan perdagangan laut dan komunitas-komunitas Muslim mulai berkembang di kota-kota pelabuhan. Maka tidak mengherankan kalau pusat-pusat kekuasaan Islam juga bermula dibangun di kota-kota pelabuhan. Islam memang mulai masuk di pesisir Aceh Utara atau tepatnya di wilayah Kerajaan Samudera Pasai sejak abad ke-7 Masehi. Akan tetapi, pengaruhnya baru mulai dirasakan cukup besar setelah tahun 1285, setelah Samudera Pasai menjadi sebuah pusat perdagangan di wilayah semenanjung Asia Tenggara. Saat itu, Samudera Pasai bahkan telah menjadi sebuah kerajaan bercorak Islam yang cukup besar. Selain Samudera Pasai, Pelabuhan Malaka juga telah memperoleh pengaruh Islam setelah mulai dikunjungi oleh para pedagang Muslim. Dari Samudera Pasai dan Malaka, Islam kemudian menyebar ke beberapa wilayah lain di Nusantara seiring jalur pelayaran dan perdagangan masa silam. Daerah-daerah seperti pesisir utara Jawa, pantai timur Sumatera, dan Kalimantan bagian barat mulai menerima pengaruh Islam sejak abad ke-14 bersamaan dengan memudarnya kekuasaan Majapahit yang berkuasa di Nusantara pada masa itu. Di Jawa, kota-kota pelabuhan seperti Gresik, Tuban, Surabaya, Jepara, Demak, Banten, dan Cirebon berubah menjadi pusat-pusat pengembangan Islam. Beberapa di antaranya bahkan beralih menjadi sebuah kerajaan Islam yang cukup berpengaruh. Seiring jatuhnya Malaka ke tangan Portugis di tahun 1511, para pedagang yang awalnya selalu singgah di Malaka sebelum menuju Jawa lewat jalur pantai timur Sumatera, lantas mengalihkan jalur pelayarannya lewat jalur pantai barat Sumatera, menyeberang Selat Sunda, sebelum akhirnya sampai di pesisir utara Jawa. Pada masa itu, kota Padang dan Bengkulu lantas mulai menerima pengaruh Islam, utamanya dari para pedagang Muslim Persia. Pengaruh Islam di pesisir utara Jawa mengalami kemajuan yang signifikan di sekitar abad ke-15. Hal ini didukung oleh runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa. Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam pada masa itu. Banyak orang dari Maluku, Ternate dan Tidore, Sulawesi, Makassar dan Goa, dan Kalimantan Selatan, Banjar, yang tertarik dengan ajaran Islam, mulai menimba ilmu di pesantren-pesantren Demak. Pasca menyelesaikan pendidikannya, orang-orang tersebut lantas kembali ke daerahnya masing-masing untuk mengajarkan pemahaman Islam melalui dakwah-dakwah yang masif. Pada abad ke-16, di Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan berdiri kerajaan-kerajaan bercorak Islam seperti Kesultanan Ternate Tidore, Kesultanan Gowatalo, Kesultanan Makassar, dan Kesultanan Banjar. Kesultanan-kesultanan bercorak Islam tersebut juga membantu penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Ternate Tidore menyebarkan Islam ke wilayah sekitar Maluku, Papua dan Sulawesi Utara. Kesultanan Makassar dan Gowatalo menyebarkan Islam ke wilayah Nusa Tenggara dan Kalimantan Timur, sementara Kesultanan Banjar menebar pengaruh Islam ke pedalaman Kalimantan. Sejak abad ke-16 ini, pengaruh Islam sudah menyebar secara merata ke seluruh wilayah Indonesia.
Pengaruh ini berhasil mengubah agama dan kepercayaan bangsa kita yang awalnya memeluk Hindu-Buddha beralih ke agama Islam. Proses penyebaran wilayah berpengaruh Islam Nusantara dapat dilakukan antara lain melalui beberapa jalur, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, jalur perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, Persia yang berdatangan di wilayah Nusantara umumnya tinggal selama berbulan-bulan di pusat-pusat perdagangan. Sambil menunggu angin musim yang baik untuk berlayar kembali ke negara asal, kesempatan itu dimanfaatkan untuk mengadakan transaksi dengan para pedagang setempat. Pusat perdagangan di pantai atau pelabuhan merupakan terminal dan tempat penghubung dengan daerah-daerah pedalaman. Pelabuhan pada umumnya terletak di muara sungai, karenanya hubungan dagang dengan daerah pedalaman lebih banyak dilakukan melalui sungai. Awal mula para pedagang hanya menyebarkan Islam pada masyarakat pelabuhan, tetapi karena transaksi dagang masyarakat pedalaman dengan masyarakat pesisir berlangsung terus-menerus, maka lama-kelamaan dakwah Islamiyah dapat disampaikan hingga ke wilayah masyarakat pedalaman. Misalnya, terdapatnya pemukiman masyarakat Muslim di lokasi berdirinya pusat pemerintahan Majapahit. Indikator adanya masyarakat Muslim tersebut ditemukan komplek makam Muslim di Sentono Rejo, Troloyo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Selain makam bertulisan Arab, terdapat batu-batu nisan bertuliskan huruf Jawa berupa angka tahun wafat yang tertua 1203 Caka atau 1281 Masehi, sedangkan angka tahun wafat yang termuda sebagaimana tertera pada batu nisan 1533 Caka atau 1611 Masehi. Dari berupa angka tahun dan tulisan Arab tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehadiran pemukiman masyarakat Muslim di pusat pemerintahan Majapahit ini telah berlangsung sangat lama, selama lebih dari 300 tahun, yakni dari abad ke-14 hingga abad ke-17 Masehi, suatu bentangan waktu dimulai awal munculnya kerajaan Majapahit, hingga masa kemundurannya. Bahkan ketika kerajaan tersebut hilang sama sekali dalam percaturan politik di Jawa, pada abad ke-17 Masehi. Yang kedua, jalur dakwah. Kehadiran makam Muslim di Trowulan sebagaimana tersebut dalam angka-angka tahun wafat di atas, telah menarik perhatian tentang kemungkinan adanya masyarakat Muslim di dekat pusat kekuasaan kerajaan Majapahit. Pusat-pusat perdagangan di pesisir utara Jawa, yakni Gresik, Jepara, Cirebon, Banten, sejak akhir abad ke-15 Masehi dan permulaan abad ke-16 Masehi, telah menunjukkan kegiatan keagamaan oleh para wali di Jawa, hingga kemudian lahirnya Kerajaan Islam Demak. Sejak itu, perkembangan wilayah pengaruh Islam di Jawa telah berperan secara politik. Sesuai dengan ajaran agama Islam, setiap Muslim adalah dai. Para mubaligh, guru agama Islam, mempunyai tugas khusus menyiarkan agama Islam. Keberadaan mereka secara khusus telah mempercepat proses berkembangnya wilayah pengaruh Islam, antara lain melalui strategi mendirikan pesantren Islam. Di Pulau Jawa, penyiaran agama Islam dilakukan terutama oleh para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Strategi dakwah yang mereka terapkan telah berhasil meluaskan wilayah pengaruh Islam ke Banjarmasin, Hitu, Ternate, Tidore, serta Lombok. Sultan Samudra atas bantuan Demak, sebagai raja pertama kerajaan Banjarmasin masuk Islam. Ia kemudian memakai gelar Maharaja Suryanuloh. Ketika Suryanuloh naik tahta, beberapa daerah sekitarnya sudah mengakui kekuasaannya, yakni daerah Sambas, Batanglawai, Sukadana, Kota Waringin, Sampit, Mendawi atau Sambangan. Adapun Lombok, menurut tradisi diislamkan oleh Sunan Prapen, dari Giri, Gresik, Jawa Timur. Kesultanan terbesar di Kepulauan Maluku abad ke-14 sampai 16 Masehi adalah Kesultanan Ternate. Sejak abad ke-10 Masehi terkenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Kapal-kapal dari Jawa, Malaka, dan Arab secara teratur berlayar ke sana. Pada awalnya, kesultanan itu menganut kepercayaan animisme. Namun setelah Sultan Zainal Abidin tahun 1486 sampai tahun 1500 Raja Ternate ke-19 kembali dari Giri, Gresik dan menyandang gelar Sultan, agama Islam menjadi agama resmi kerajaan. Daerah yang agak terlambat menerima perkembangan Islam selain tempat-tempat yang disebutkan di atas adalah Sulawesi, kecuali beberapa tempat seperti Buton dan Selayar. Berdasarkan tradisi setempat, telah menerima pengaruh Islam dari Ternate pada pertengahan abad ke-16 Masehi.
Sejak Gorontalo atau Makassar tampil sebagai pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan yang baik dengan Ternate, suatu kerajaan pusat cengkeh, yang telah menerima Islam dari Gresik atau Giri. Di bawah kekuasaan Sultan Babuloh, Ternate mengadakan perjanjian persahabatan dengan Gorontalo. Saat itu, Raja Ternate berusaha mengajak penguasa Gorontalo untuk ikut menganut agama Islam, tetapi gagal. Baru pada waktu Datori Bandang datang ke Gorontalo, agama Islam masuk ke kerajaan ini. Sultan Alauddin tahun 1591 sampai tahun 1636 adalah Sultan Gorontalo yang pertama menganut Islam pada tahun 1605. 2 tahun berikutnya, rakyat Goa dan Talo diislamkan seperti terbukti dengan dilakukannya sembahyang Jumat bersama di Talo pada 19 Rajab 1068 Hijriah atau November 1607 Masehi. Yang ketiga, jalur perkawinan. Semakin berkembangnya perdagangan, semakin banyak pula para pedagang Islam dari Persia, Arab, Gujarat yang datang ke Nusantara, bahkan banyak di antara mereka yang kemudian menetap di berbagai wilayah Nusantara. Daerah pemukiman mereka disebut Pekojan. Banyak di antara mereka kemudian menikah dengan orang-orang pribumi Indonesia, baik dari kalangan biasa maupun bangsawan. Jika wanita yang dinikahinya itu berasal dari golongan elit atau bangsawan, setidaknya akan berpengaruh dan mendukung bagi proses dakwah Islamiyah terhadap masyarakat. Hal ini tentu membawa dampak positif terhadap penyebaran agama Islam. Para pedagang yang menikahi para perempuan pribumi akan mensyaratkan mereka untuk lebih dulu memeluk agama Islam. Setelah itu, anak-anak keturunan hasil pernikahan mereka juga nantinya akan cenderung memeluk agama Islam. Alhasil, komunitas Islam pun lambat laun akan semakin meluas. Jalur pernikahan akan lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja, karena raja atau bangsawan dapat mempercepat proses Islamisasi. Mereka disebut-sebut lebih mudah mempengaruhi istana untuk mendukung penyebaran Islam. Akibatnya, lama-kelamaan seluruh anggota istana akan memeluk agama Islam. Kerajaan yang awalnya bercorak Hindu-Buddha juga perlahan-lahan menjadi bercorak Islam. Selain golongan pedagang, cara penyebaran Islam melalui perkawinan juga banyak dilakukan oleh keluarga ulama. Misalnya, pernikahan Raja Majapahit dengan Putri Syekh Bentong yang melahirkan Raden Patah. Raden Patah kemudian menjadi pendiri Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Pernikahan antara Putri Prabu Siliwangi, Rara Santang, yang beragama Hindu, dengan Syarif Abdullah, seorang mubalik dari Gujarat, yang menghasilkan keturunan Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh Wali Songo. Dengan demikian, pernikahan menjadi saluran penyebaran agama Islam yang paling mudah dan efektif. Melalui perkawinan tersebut, terbentuklah ikatan kekerabatan yang menjadi awal terbentuknya masyarakat Islam. Yang keempat, jalur kesenian dan kebudayaan. Penyebaran agama Islam dengan menggunakan sarana kesenian dan kebudayaan, disesuaikan dengan kondisi pada masanya. Saat itu, kebudayaan pra-Islam atau prasejarah, klasik, masih sangat kuat dan menyebabkan para mubalik memanfaatkan kesenian sebagai sarana syiar agama. Sekitar pada abad ke-12 sampai ke-14 Masehi, melalui akulturasi budaya ini, para dai memberikan kesan kepada masyarakat bahwa Islam sesuai dan tidak bertentangan dengan budaya mereka, sehingga tidak adanya keterpaksaan dalam memeluk agama Islam. Misalnya, seperti cara Wali Songo dalam mendakwahkan Islam melalui seni lagu-lagu, dan di Jawa menggunakan wayang kulit, gamelan, dan sebagainya. Sebelum masuknya Islam, di Indonesia sudah ada akulturasi budaya antara kebudayaan Indonesia dan budaya Hindu. Namun setelah Islam masuk bersama nilai-nilai kebudayaan, maka terjadi lagi akulturasi kebudayaan antara budaya Indonesia dengan budaya Islam. Sehingga lahirlah ragam budaya baru dalam kebudayaan Indonesia. Yang kelima, jalur politik. Penyiaran Islam di Nusantara dapat dilihat dari pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam di berbagai daerah. Di kawasan Maluku, seperti Ternate dan Tidore, serta Sulawesi seperti Bon dan Gorontalo, terjadi perubahan corak kerajaan dari Hindu menjadi Islam. Konversi sang raja menjadi Muslim pun turut diikuti oleh rakyat kerajaan, dan menjadi salah satu cara masuknya agama Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memegang peranan penting dalam penyebaran agama tersebut, secara sukarela rakyatnya akan mengikuti.
Hal ini berkaitan dengan corak masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi. Dengan demikian, politik dapat dijadikan sarana untuk berdakwah yang efektif dalam menyebarkan pengaruh Islam di masyarakat. Saat dakwah berhasil masuk ke dalam ranah politik, maka segala bentuk kebijakan kenegaraan dapat disinergikan dengan tujuan dakwah. Lebih dari itu, politik dapat dijadikan strategi untuk menaklukkan kerajaan non-Islam oleh kerajaan Islam di zaman itu. Melalui jalur-jalur di atas, setidaknya proses perluasan wilayah Muslim di Nusantara mengalami perkembangan, hingga kemudian Islam sebagai agama menjadi mayoritas panutan bagi masyarakat di wilayah budaya Nusantara. Yang keenam, jalur pendidikan. Masuknya Islam di Indonesia melalui pendidikan tak lepas dari peran tokoh agama, seperti ulama, kiai, guru agama, dan pengembara sufi. Penyebaran Islam melalui pendidikan pada mulanya terjadi di lingkup keluarga, hingga pada akhirnya berkembang di lingkup yang lebih luas, seperti surau, masjid, pesantren, hingga kalangan bangsawan. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi para santri-santrinya. Dari para santri inilah nantinya Islam akan disosialisasikan di tengah masyarakat. Pesantren yang telah berdiri pada masa pertumbuhan Islam di Jawa, antara lain Pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan Pesantren Sunan Giri di Giri. Pesantren merupakan salah satu wujud Islamisasi sistem pendidikan lokal yang berasal dari zaman Hindu-Buddha. Melalui peran Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, sistem pendidikan lokal tersebut diakulturasikan dengan nilai Islam. Seiring waktu, proses akulturasi tersebut memunculkan sistem pendidikan Islam yang disebut dengan pesantren. Pada saat itu, terdapat berbagai kiai dan ulama yang dijadikan guru agama atau penasihat agama di kerajaan-kerajaan, seperti Kiai Dukuh yang merupakan guru Maulana Yusuf di Kerajaan Banten, Kiai Ageng Selai yang merupakan guru dari Jakatingkir, dan Syekh Yusuf yang merupakan penasihat agama Sultan Ageng. Yang ketujuh, jalur tasawuf. Kata tasawuf sendiri berasal di kata sufi, yang berarti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhonya. Saluran tasawuf berperan dalam membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia, karena sifat tasawuf yang memberikan kemudahan dalam pengkajian ajarannya yang disesuaikan dengan alam pikiran masyarakatnya. Bukti-bukti mengenai hal ini dapat diketahui dari sejarah Banten, Babat Tanah Jawi, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Ajaran tasawuf ini masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad ke-17, dan mazhab yang paling berpengaruh adalah mazhab Syafi'i. Tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia, antara lain Hamzah Fansyuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nur al-Din al-Raniri, Abdul al-Rauf, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Bonang. Cara ini lebih mudah dilakukan oleh seseorang yang sudah mempunyai pengetahuan mengenai dasar ketuhanan. Penyebaran Islam di Nusantara tak bisa dilepaskan dari unsur tasawuf dan mistik. Hal itu dibuktikan dari adanya praktik sufisme yang menjadi ajaran tasawuf, terutama munculnya tarekat yang kini masih berkembang di tanah air. Oke teman-teman, itu tadi cerita sejarah proses penyebaran Islam di Nusantara. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.